Gunung Lawu bisa dibilang sebagai salah satu puncak yang paling indah di Indonesia. Sebab Gunung Lawu memiliki banyak hal yang menarik dan tidak bisa didapatkan di tempat lain. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Pekatnya misteri dan aura mistis serta sejarah Gunung Patuha, Bandung, Jawa Barat hanya salah satu dari sekian banyak misteri dan sejarah gunung-gunung yang ada di Indonesia. Di antaranya, yang konon katanya kupas pada episode kali ini adalah kisah dan mitos Gunung Lawu, Gunung Semeru, dan Gunung Salak. Pemirsa tentu penasaran bukan dengan sejumlah mitos dan kisah misteri seputar ketiga gunung tersebut? Ini dia ulasannya pemirsa. Gunung Lawu terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia menjulang tinggi di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur dengan ketinggian 3.265 meter dari permukaan laut. Untuk tingkat dunia, Gunung Lawu menjadi gunung tertinggi ke-76 di dunia. Status Gunung Lawu kini adalah gunung api istirahat lantaran konon katanya ia diperkirakan terakhir meletus pada tanggal 28 November 1885 dan telah lama tidak aktif. Di lereng gunung ini terdapat sejumlah tempat yang populer sebagai tujuan wisata, terutama di daerah Tawangmangu, Cemoro Sewu, dan Sarangan. Agak ke bawah di sisi barat terdapat 2 kompleks percandian dari masa akhir Majapahit, yaitu Candi Suku dan Candi Ceto. Di kaki gunung ini juga terletak kompleks pemakaman kerabat Praja Mangkunegaraan, yaitu Astana Giri Layu dan Astana Mangadek. Di dekat kompleks ini pemirsa terletak Astana Giri Bangun, mausoleum untuk keluarga Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Konon, Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di tanah Jawa dan berhubungan erat dengan tradisi dan budaya Praja Mangkunegaraan. Setiap orang yang hendak pergi ke puncaknya harus memahami berbagai larangan tidak tertulis untuk tidak melakukan sesuatu, baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Bila pantangan itu dilanggar si pelaku, diyakini bakal bernasib naas. Tempat-tempat lain yang diyakini misterius oleh penduduk setempat, yakni Sendang Inten, Sendang Derajat, Sendang Panguripan, Sumur Jalatunda, Kawah Candra di Muka, Repat Kepanasan Cakra Surya, dan Pringgodani. Gunung Lawu bisa dibilang sebagai salah satu puncak yang paling indah di Indonesia. Sebab Gunung Lawu memiliki banyak hal yang menarik dan tidak bisa didapatkan di tempat lain. Entah landscape-nya yang unik dan khas, serta beberapa bangunan bersejarah yang ada di sana pemirsa. Seperti 2 candi purba yang sudah menjadi ciri khas dari gunung ini. Konon katanya kehadiran pasar setan di Gunung Lawu menjadi pembicaraan hangat di kalangan para pendaki. Banyak para pendaki yang pernah mendengar suara bising seperti berada di pasar, bahkan tidak jarang terdengar orang-orang yang menawarkan dagangan saat melakukan pendakian di Gunung Lawu. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, apabila Anda mendengar suara bising di atas Gunung Lawu, sebaiknya buanglah salah satu barang yang Anda punya, sebagaimana orang yang sedang melakukan transaksi barter.
Lawu adalah salah satu gunung yang paling dikenal akan mitosnya. Konon katanya, Gunung Lawu ini seperti memiliki ruh atau jiwa. Jadi, ia seakan-akan hidup. Karena itu pemirsa, ia pun bisa mendengar semua suara yang ada di atas punggungnya, termasuk para pendaki. Makanya, ada mitos yang mengatakan jangan sampai bicara yang aneh-aneh saat mendaki Gunung Lawu karena mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Konon katanya Gunung Semeru atau Gunung Meru merupakan sebuah gunung berapi kerucut di Jawa dan sering disebut sebagai gunungnya para dewa sekaligus atap tertinggi di Jawa. Gunung Semeru secara administratif termasuk dalam wilayah 2 kabupaten, yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini pun termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya Mahameru 3.676 meter dari permukaan laut. Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi aktif tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama Jonggring Saloko. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang ditulis pada kitab kuno Tantu Pagelaran yang berasal dari abad ke-15, dahulu kala Pulau Jawa mengambang di lautan luas, terombang-ambing dan senantiasa berguncang. Para dewa pun memutuskan untuk memakukan Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa dan menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular panjang yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu di bagian barat Pulau Jawa, pemirsa. Tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas, lalu kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur Pulau Jawa. Ketika Gunung Meru dibawa ke timur, serpihan Gunung Meru yang tercecer menciptakan jajaran pegunungan di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur. Akan tetapi, jika puncak Meru dipindahkan ke timur, Pulau Jawa masih tetap miring sehingga para dewa memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Penggalan ini pun membentuk Gunung Pawitra, yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Pananggungan, dan bagian utama dari Gunung Meru tempat bersemayam Dewa Siwa yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Pada saat Sang Hyang Siwa datang ke Pulau Jawa, dilihatnya banyak pohon jawawut sehingga pulau tersebut dinamakan Jawa. Lingkungan geografis Pulau Jawa dan Bali memang cocok dengan lambang-lambang agama Hindu, pemirsa. Dalam agama Hindu ada kepercayaan tentang Gunung Meru. Gunung Meru dianggap sebagai rumah tempat bersemayam dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung di antara bumi, manusia, dan kayangan. Banyak masyarakat Jawa dan Bali sampai sekarang masih menganggap gunung sebagai tempat kediaman dewata, hyang, dan makhluk halus. Konon katanya pemirsa, di mata orang Bali, Gunung Mahameru dipercaya sebagai bapaknya Gunung Agung Bali dan dihormati oleh masyarakat Bali. Upacara sesaji kepada para dewa-dewa Gunung Mahameru pun konon katanya dilakukan oleh orang Bali. Upacara tersebut hanya dilakukan setiap 8 sampai dengan 12 tahun sekali. Hanya konon katanya pada waktu orang menerima suara gaib dari Dewa Gunung Mahameru. Selain upacara sesaji itu, orang Bali sering datang ke daerah Gua Widodaren untuk mendapatkan tirta suci.
ada pula misteri Arkopodo di Gunung Semeru yang sering dikaitkan dengan dua patung gaib sang prajurit Kerajaan Majapahit. Kawasan Arkopodo ini sering dijadikan tempat istirahat pendaki karena memiliki dataran yang cukup luas. Menurut cerita yang beredar, pemirsa, di area ini terdapat dua patung prajurit dari Kerajaan Majapahit yang cuma bisa dilihat oleh orang yang punya mata batin. Dilihat dari asal-usul namanya, Arkopodo memang berarti dua arca atau dua penjaga. Konon katanya pemirsa, banyak pendaki yang mengaku pernah melihat dua patung ini. Namun kebanyakan selalu melihatnya dalam ukuran yang beda. Ada yang bilang juga seukuran anak kecil. Ada juga yang bilang seukuran raksasa. Sebagai gunung berapi yang aktif, tidak heran jika gunung ini sering mengeluarkan awan panas dari kawahnya yang kita kenal dengan nama Kawah Jonggring Saloka. Konon katanya, saat mengeluarkan awan panas yang sering disebut wedus gembel, tersembur pula gas beracun dari puncak gunung ini. Konon katanya, Gunung Salak merupakan salah satu gunung yang terkenal di Jawa Barat karena keangkerannya. Gunung Salak terletak di wilayah Bogor dan Sukabumi. Gunung ini memiliki ketinggian 2.211 meter dari permukaan laut. Gunung Salak dikelola sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak sejak tahun 2003. Terdapat sejumlah kawah aktif yang tidak berada di puncak. Kawah terbesar Kawah Ratu merupakan kawah termuda. Kawah Cikuluwung Putri dan Kawah Hirup merupakan bagian dari sistem Kawah Ratu. Semenjak tahun 1600-an tercatat terjadi beberapa kali letusan. Menurut catatan PVMBG, erupsi terbesar pernah terjadi pada tahun 1699 yang bersifat erupsi magmatis dan bersifat merusak. Catatan korban tidak diketahui. Secara morfologi, Gunung Salak memiliki banyak jurang curam dan dalam. Karena seluruh tubuh gunung sampai puncak tertutup hutan lebat dan kontur gunung ini tidak mudah terlihat, pemirsa. Gunung ini pun memiliki pesona alam dan keindahan yang luar biasa. Memiliki banyak air terjun alami yang seolah mengelilingi gunung ini. Terdapat air terjun Cigamea, Seribu, Ngumpet, Pangeran, Nangka, Luhur, dan lainnya. Karena itu pemirsa, tempat ini cocok digunakan untuk wisata. Gunung Salak juga dikelilingi hutan-hutan terdiri dari hutan pegunungan bawah atau sub-mountain forest dan hutan pegunungan atas mountain forest. Gunung ini pun menjadi tempat favorit pendidikan bagi komunitas atau organisasi pencinta alam. Gunung Salak sering disebut terangker di Jawa Barat. Kisah misterinya antara lain beberapa pendaki hilang bahkan meninggal dan adanya kejadian mistis yang sering dialami orang yang datang ke sana. Mitosnya lagi pemirsa, terdapat pusat kerajaan gaib di puncak Manik Gunung Salak. Puncak Manik layaknya tempat suci yang dinetralkan dari aktivitas manusia. Lagi-lagi karena banyaknya pendaki yang tidak dapat mencapai puncak lantaran cuaca buruk. Konon katanya pemirsa, penduduk yang berada di lereng Gunung Salak percaya bahwa adanya makhluk gaib di sana. Sosok itu merupakan perwujudan dari raja yang dikenang sepanjang masa, yakni Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Asal-usul nama Salak sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta Salaka yang berarti perak. Maka Gunung Salak bermakna gunung perak, bukan mengacu pada buah salak.
Konon katanya, jika Anda ingin selamat saat mendaki Gunung Salak, jangan pernah menanyakan di mana keberadaan buah salak di gunung ini. Dan juga tidak boleh memetik bunga anggrek. Gunung merupakan bagian dari alam yang diciptakan Sang Khalik untuk kita nikmati keindahannya. Dijaga kelestarian alamnya agar tidak mendatangkan bencana seperti terjadinya tanah longsor. Upaya penghijauan gunung merupakan langkah terpuji ketimbang menebang pohon di sekitarnya.